Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sadaqallahul azim. Pertama, kita tentu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena mudah-mudahan waktu yang tinggal beberapa hari lagi ini dapat mengantar kita kepada ketakwaan. Artinya semangat kita untuk mengakhiri Ramadan ini harus betul-betul meningkat. Gaspol ya. Jangan sampai semakin dekat Lebaran semakin lemas, semakin tidak berupaya sungguh-sungguh untuk menuntaskan dengan cara sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan ketika kita punya semangat untuk semakin tinggi semangat kita mengakhiri Ramadan ini dengan berbagai peningkatan kuantitas maupun kualitas ya. Jumlah ibadah kita, jumlah amal saleh kita semakin banyak, sekaligus juga dengan kualitasnya. Ya, kualitasnya semakin baik. Ketika bicara kuantitas, maka itu tergantung dari pengetahuan kita. Ya, kuantitas ibadah yang ingin kita lakukan selama Ramadan ini apa saja? Baca Quran biasa, ya, qiyamul lail biasa, terus puasa biasa. Lalu apa lagi? Nah, di sini kemudian Allah memotivasi kita untuk meningkatkan kuantitas ibadah kita itu, yaitu dengan banyak melakukan kegiatan amal soleh yang dirasakan oleh banyak orang. Ya, jadi bukan cuma urusan diri kita pribadi, ya, kuantitasnya hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi juga harus sudah berpikir bagaimana orang lain juga merasakan keberadaan kita, ya, merasakan manfaat dari keberadaan kita. Jadi jangan sampai ada istilah dalam Arab itu wujuduhu ka'adamuhu. Ya, adanya seperti tiada. Ada orangnya tapi nggak ada apa-apanya, nggak dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Ya, tentu ketika kita berbicara bagaimana kita bisa bermanfaat bagi banyak orang, ya kita harus kreatif di sana. Ya. Sangat banyak sekali peluang-peluang kita untuk menempatkan diri kita atau memposisikan diri kita sebagai orang yang bermanfaat. Banyak sekali. Ya, nggak ada. Seharusnya kita sebagai manusia jangan sampai buntu berpikir apalagi ya yang perlu saya buat gitu. Karena setiap saat dengan pikiran, dengan akal yang Allah berikan kepada kita itu, kita bisa melakukan sesuatu yang orang lain merasakan manfaatnya. Jadi salah satu bentuk semangat Ramadan itu juga adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas manfaat kita untuk orang lain. Jadi jangan lagi berpikir tentang apa yang bisa saya manfaatkan nih dari orang lain, tapi berpikirlah apa yang harus kita berikan kepada orang lain sehingga kita bermanfaat keberadaannya. Jadi harus sudah berpikir seperti itu. Dan ini yang disebut sebagai bukan cuma kuantitas, tapi kualitas amal soleh kita. Ya. Walaupun Allah secara spesifik juga menyebutkan ahsanu amala, ya, bukan aksaru amala. Ahsanu amala, ya, sebaik-baik amal. Ya, amal yang kita lakukan itu harus yang berkualitas, yang baik.
Tapi bukan berarti kemudian kita berhenti pada kata itu, ya. Padahal banyak sekali pintu masuk untuk kita menjadikan diri kita ini bermanfaat bagi orang lain. Maka itu semangat ini harus ada dalam apa yang akan nanti kita dapatkan dari hasil Ramadan kita. Ya. Meskipun hanya sekedar untuk menolong seseorang yang kesulitan sedang berjalan gitu, atau sekedar menyingkirkan duri di jalan atau penghalang-penghalang jalanan umum. Itu kalau kita lakukan dengan konsisten, dengan terus-menerus, orang akan merasakan keberadaan kita. Wah, pokoknya kalau ada dia, jalanan beres lah gitu. Sampai seperti itu. Pokoknya kalau ada dia, rasanya bagaimana gitu. Jadi kita itu dirindukan orang, ya, keberadaan kita dirindukan orang. Nah, itu yang disebut sebagai orang yang memberikan manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat bagi orang lain. Ya, jadi sekarang ini berpikirnya, semangat Ramadan yang harus kita pelihara sampai Ramadan yang akan datang paling tidak adalah semakin meningkatkan peran kita di masyarakat, di keluarga dan di masyarakat. Jangan sampai yang saya sebutkan tadi, adanya seperti tiadanya. Nah, kemudian yang kedua, Ramadan ini harus menghasilkan semakin bersemangatnya kita untuk menggali Al-Quran. Ya, semakin bersemangat. Karena bulan Ramadan itu kan turunnya Al-Quran. Kemudian ciri ketakwaan pada seseorang itu adalah ketika dia menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utama dalam segala masalah kehidupannya. Ya, menjadi rujukan utama dalam segala persoalan. Nah, ini kita kemudian harus betul-betul menempatkan Al-Quran sebagai hal utama dalam penyelesaian masalah-masalah kita. Kadang-kadang secara tidak langsung kita tidak dapatkan ketika kita sedang menghadapi masalah, lalu kita cari-cari Quran apa masalahnya yang bisa diambil jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi. Kadang-kadang tidak ketemu karena mungkin keawaman kita. Tetapi nanti Allah akan memberikan jalannya. Apa yang kemudian bisa kita lakukan. Kenapa? Karena kita selalu berkomunikasi dengannya. Dengan membaca ayat suci Al-Quran itu, dengan mengkajinya, dengan memahaminya. Gitu ya. Jadi kita nggak usah takut. Saya nggak ngerti. Saya baca berkali-kali terjemahannya juga ya begitu-begitu aja gitu. Padahal saya punya masalahnya begini. Ya, masalah-masalah kehidupan yang kita hadapi. Jadi jangan berpikir kayaknya nggak ada gunanya nih saya baca Quran juga, nggak menyelesaikan masalah saya. Tidak. Justru semakin kita banyak membaca Al-Quran, ya, semakin banyak kita membaca Al-Quran, ya, maka akan semakin Allah memperhatikan kita, gitu ya, memperhatikan kehidupan kita. Sehingga apapun masalah yang kita hadapi, Allah campur tangan di sana. Ya. Sama seperti begini, ketika Rasulullah didatangi oleh sahabat, ya Rasulullah, aku menghadapi masalah hutang misalnya. Kan secara logika harusnya Rasulullah mengatakan, ya udah, nih saya pinjemin duit gitu. Enggak, Rasulullah tidak ngomong begitu. Rasulullah mengatakan, banyakkanlah istighfar. Apa hubungannya istighfar dengan bayar utang? Kan enggak nyambung. Ya. Tetapi justru dengan kita memperbanyak istighfar itu, Allah membukakan jalan-jalan yang seharusnya dan yang bisa kita tempuh. Gitu ya. Dimudahkan jalan untuk bisa menyelesaikan hutang-hutang kita, menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Jadi oleh karenanya membaca Al-Quran itu harus dengan semangat mencintainya, kemudian mencoba memahaminya lalu mengamalkannya.
Ketika kita betul-betul menjadikan Al-Quran ini sebagai rujukan utama kehidupan kita dalam masalah apapun, maka insya Allah Allah senantiasa ikut campur ya dalam menyelesaikan masalah-masalah kita. Ketika Allah ikut campur dalam menyelesaikan masalah-masalah kita, maka selesai persoalan sebenarnya. Gitu. Selesai persoalan. Kita nggak usah lagi kemudian harus melakukan hal-hal yang sampai keluar dari jalur yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yang akan mengerjakannya. Nah, ini cara kerja Allah seperti apa? Wallahu a'lam. Kita nggak bisa memahami cara kerja Allah. Kadang-kadang di luar nalar kita, kadang-kadang di luar logika kita. Tahu-tahu oh begini, tahu-tahu oh begitu. Allah bukakan saja jalan itu begitu saja. Nah, ini yang harus kita pahami dari Al-Quran ya, yang harus kita jadikan sebagai hudan lil muttaqin. Ya, jadi ciri ketakwaan itu adalah memahami Al-Quran, mempraktekannya dalam kehidupan, dan kemudian memperjuangkan Al-Quran ini, mendakwahkan Al-Quran ini, memperjuangkan Al-Quran ini, supaya dia tetap hidup di tengah-tengah masyarakat. Ini mudah-mudahan bisa mengingatkan kita, paling tidak diri saya sendiri, agar kita semakin dekat dengan Al-Quran, dan insya Allah Al-Quran yang kita dekati itu dia akan menolong kita nanti di akhirat, di alam barzah dan di alam akhirat nanti. Mudah-mudahan kita termasuk, mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk bisa memahami Al-Quran ini dan sekaligus memahami kehidupan ini, sehingga kita bisa menjalaninya dengan penuh keselamatan, penuh pemahaman yang benar, sehingga jalan kita pun jalan yang benar. Wallahu a'lam. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.